Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan, mahasiswa UT dengan NIM 053005527. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer dengan soal sebagai berikut. Baik, berikut tugasnya. Kita disuruh mempraktekkan dan menjelaskan sintak-sintak berikut ini ya, dengan menggunakan CMJ tentunya, command prompt. Baik, di sini saya sudah merangkum penjelasannya di tugas 2 ini. Kita buka. Di sini fungsi cd untuk melihat direktori kita berada di mana sekarang ya. Atau kalau dengan argumen kita untuk berpindah bisa cd ini. Baik, kita sekarang buka CMD dengan Ctrl R, command prompt di sini ya. Baik, saya coba cd ya untuk mengetahui sekarang kita posisi di folder mana. Atau mungkin kita mau ke user, kita keluar dari HP, dari folder HP, kita pakai titik dua. Sudah keluar dari CD, sudah berhasil. Terus yang kedua ada CLS untuk membersihkan lembar kerja agar lebih bersih gitu ya. Tanpa menghapus riwayat perintah mengubah status sistem. Jadi cuma menghapus saja ya. Coba kita praktekkan CLS. CLS. Nah, bersih. Yang ketiga ada CLS slash tanya ini fungsi untuk menampilkan fungsinya CLS ini apa gitu. Gitu aja sih. Bantuan aja ya. Fungsinya untuk apa? Coba ya. CLS strip tanya. CS CLS ya, bukannya. CLS strip tanya. Nah, fungsinya untuk clear the screen, menghapus. Yang kedua, dir strip sama halnya dengan CLS. Ingin mengetahui fungsinya dir ini untuk apa? Coba ya, dir sama dengan ini. Fungsinya ini untuk kalau A/A untuk display file, user user perform, format, same as with that file. Coba kita pakai yang A ya. Apakah bisa dir/A. Nah, ini sudah selesai ya, sudah bisa ya untuk menampilkan display-nya ya. Terus lanjut ke ipconfig untuk mengetahui IP kita, menampilkan dasar konfigurasi IP ya. Tapi di komputer ini berarti kita IP config ini IP kita yang ini 192.168.010 ya, IP kita ini ya. Kita pakai WiFi Tenda. Terus selanjutnya ada IP config all. Keseluruhan secara mendalam oleh semuanya ya. Sampaikan informasi IP secara mendalam, oke, keseluruhan karena all ini keseluruhan. Langsung IP config slash all. Nah, itu. Di sini beda halnya dengan yang tadi, cuma menampilkan dari tenda, IP lokal, IP address, gateway, cuma itu aja. Kalau di IP all itu sudah mendalam ya. Di sini statusnya media disconnect semua. Banyak banget, guys. Selanjutnya ada IP config slash. Sama halnya yang pokoknya yang slash tanya ini berfungsi untuk mengetahui apa fungsinya gitu ya. IP config slash ini IP config untuk show information, untuk show the detail information renew. Nanti kita akan pelajari kayak renew juga ya.
Nah, ini ada adapter, release, ada matching, ini semua, informasinya apa aja. Setelah itu kita, ke release, release apa aja, untuk apa release? Release matching connection with internet. Untuk mengirim DHCP, release ke server DHCP. Untuk melepas, menghapus boleh, gitu sih. Mengirim pesan DHCP ke server DHCP. Kita coba ya, ipconfig stress tadi rilis ya? Rilis rilis apa rename ya? Oh, rilis dulu. Nah, ini sudah berhasil ya. Setelah itu kita yang rename, fungsinya untuk memerintah komputer untuk meminta IP baru atau membarui save alamat IP terhadap server DHCP ya. Biasanya dijalankan setelah rilis. Setelah ini kita jalankan ipconfig rename. Nah, ini untuk meminta ya, meminta IP-nya yang baru sudah berhasil. Setelah itu kita ke IP display DNS, menampilkan isi dari DNS resolver change di komputer kita. IP config display DNS. Nah, ini salah. Boleh kita ulang lagi. Kita ke config all. Oh, config. Hmm, rilis. Kita ke IP config. Selanjutnya ke IP config release, mengirim pesan DHCP rilis ke server DHCP untuk melepas atau menghapus konfigurasi alamat IP saat ini yang diperoleh dari DHCP. Baik, Bapak, IP config rilis gini ya. Nah, ini. Karena kita tidak memakai LAN ya, jadi ini statusnya disconnect semua ya. Terus yang ketiga IP config rename, pemerintah komputer untuk meminta IP. Biasanya digunakan setelah rilis gitu ya. Karena nanti kita nggak bisa karena kita pakai LAN. Kita coba ya. Nah, LAN semua ya. Config renew renew ini ya. Seharusnya kita disconnect cuman kita pakai WiFi aja ya. Gini sih
fungsinya. Setelah itu kita P10 ipconfig display DNS menampilkan semua DNS kita ya, Mbak, dari komputer kita ya. Config slash display DNS. Menampilkan eh, klien windows.com banyak sih gini ya. Setelah itu kita ke selanjutnya ada ipconfig flash DNS. Telah mengubah IP, mengubah ada masih lebih lama. Oke, selanjutnya ke IP flash DNS. Ini membersihkan, mengosongkan seluruh DNS eh, result change lokal ya. Ini sangat berguna ketika ada website yang mau merubah IP-nya, tapi kita masih menyimpan IP yang lama. Jadi tidak ada error page nanti ya. Kita sampaikan di ya, IP flash DNS. IP config DNS. Nah, kita sukses ya. Sukses kita menghapus change-nya ya. Setelah itu kita ke yang nomor 12 ipconfig register DNS untuk mendaftarkan ya dinamis secara dinamis manual untuk nama DNS dan alamat IP-nya ya. IP config register DNS. Nah, ini sudah merequest ya, Nah, IP kita. Saya itu yang nomor 13 ping untuk mengirim request target untuk menguji apakah target tersebut aktif dan mengukur responnya, kecepatan respon. Misalkan kita mau ping karena kita tidak pakai LAN ya, tidak pakai jaringan, kita ping ke Google aja ya. Ping google.com. Kalau sambung, nah ini sudah reply ya. Reply dan kecepatannya itu 12 M, sangat cepat banget guys. Setelah itu nomor 13 stat atau network static menampilkan status koneksi jaring internet ya. Langsung aja next. Kan ya gini aja ya. Biar enak tampilannya. Nah, network status gini ya. Nah, ini munculnya gini memang. Statusnya apa aja kita desktop. Setelah itu traced ya. Atau trace router. Berfungsi untuk melacak router berjalan paket data dari komputer menuju alamat tujuan. Makanya gini. Tracer tracer
google.com, alamat Google ya. Ini masih melacak apa aja rute rute kita di sekitar. Misalnya ini ada WiFi sekitar. Nah, WiFi kita nyambung ke abc.id. Kita apa aja sini ya. Banyak juga. Tunggu beberapa saat lagi. Ini saya stop aja ya dengan Ctrl C ya. Lama nantinya. Setelah itu ke Petping. Berfungsi untuk kombinasi tingkat lanjut yang menggabungkan fitur ping dan tracet. Ini fungsinya untuk melacak router dulu, kemudian memantau router tersebut secara beberapa lama ya, buat paket ya, pada setiap hop secara spesifik ya. Mahalnya 3 ping. Oh, minta minta apa yang dilacak ya? Kosong harus pakai anu ya, ping. Lalu pakai alamat juga, misalkan google.com. Ini melacak desktop. Ini wifi tenda, kita pakai wifi tenda dengan alamat IP sekian. Ini melacak, bukan waktu yang lama nanti ya. Terus yang nomor 17, NS lookup. Alat diagnosis untuk melakukan query ke nama DNS guna mencari perintah antara nama domain dengan IP. Masih mencari ya, masih melacak. Masih melacak ini. Kita lanjut, kita stop aja ya. Kita Ctrl C, Ctrl C. Nomor 17, mendiagnosa, melakukan query ke DNS mencari pemetaan antara nama domain dengan alamat IP. Kita pakai NS lookup. Misalkan kita ke web UT ya, misalkan ya. t.ac.id. Oh, ID-nya gak ada ID-nya ya. Sini lookup ut.ac.id. Ini untuk mengetahui IP server. Website-nya ut.ac.id ya. Setelah itu NetSH, itu utilitas basis teks yang sangat powerful untuk mengkonfigurasi, memodifikasi dan menampilkan status sebagai komponen jaringan komputer secara lokal, secara dinamis. Oke, pakai SH, SH. Saya coba eh wulan kita ya. Wulan
show profil. Profiles gitu ya. Lagi coba Kak. SH bulan Su nah ini untuk menampilkan status komponen jaringan komputer lokal secara dinamis. Jadi di sini ada yang jaringan di sekitar ada Oppo Reno, WiFi kita, oh, yang pernah kita anu ya kita gunakan di sini ada Gamilas, Gamilas Telkom Indonesia yang pernah kita eh, sambungkan di sini ya. Yang ketiga, yang ke-19 ada router. Gunakan untuk melihat, menambah, menghapus dan memodifikasi tabel router lokal pada sistem operasi. Coba root gini ya. So, ini melihat atau menambah ya. Kita bisa pakai root print misalkan, contoh root print menampilkan tabel ya, banyak ini. Ini ya sudah selesai. Setelah itu yang terakhir ada net. Juga untuk beli, menambah, menghapus, routing pada lokal. Kita coba net gitu aja. Ada sintang lagi ini. Net apa? Ada net, ada net account, komputer, konfigurasi, share, chat, user, review. Coba kita pakai sintak like user ya. Net user. User kita desktop ini kode kita ya. Sudah successful. Berarti sudah selesai di sini. Oke, sekian. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya kerjakan ini bisa memberikan nilai maksimal bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.